Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi pada video pembelajaran geologi struktur terkait dengan sesar dan kinematika sesar. Video ini merupakan video bagian kedua dari serangkaian video yang membahas terkait dengan sesar dan kinematikanya, yaitu pada video ini kita membahas terkait dengan arsitektur elemen dari sesar itu sendiri. Nah, rekan-rekan kita langsung saja. Jadi, pada permukaan bilang sesar, sebenarnya seringkali ditemukan goresan kecil atau stria ya, yang sebenarnya sudah dijelaskan pada video sebelumnya, dan yang mungkin dari stria itu mengalami penghalusan ataupun pemelasan ya, atau jadi ada teralaskan menjadi siliconite atau pemolesan menjadi siliconite ataupun cermin sesar, begitu ya. Nah, rekan-rekan, bisa kita lihat ya di bagian kiri ini sebenarnya ketika ada sesar begitu ya dalam suatu daerah, bisa jadi dia hanya ada di kedalaman seperti di gambar ini, ataupun dia nanti bisa muncul ke permukaan seperti di ujungnya di sini ya. Nah, yang jelas ketika di zona pusatnya ini akan membentuk kurang lebih seperti ini ya kalau kita berbicara zona ya teman-teman semua. Dan juga nanti kita bisa bagi nih dari sesar ini ada yang kita sebut sebagai inti sesar atau core begitu ya. Dan juga ada yang kita sebut sebagai zona kerusakan sesar yang kita sebut sebagai damage zone atau kita juga kenal sebagai fault zone begitu ya teman-teman ya. Jadi itu adalah area di mana semuanya ada rusakannya begitu, ada hancuran-hancurannya. Nah, dari situ kita juga bisa melihat atau kita bisa detailkan dari damage zone tersebut beberapa aspek. Jadi ada yang kita lihat nih di sini ya teman-teman ya. Kalau ini merupakan bisa dikatakan pergeseran-pergeseran atau produk-produk yang dihasilkan oleh pergerakan dari sebuah sesar. Nah, biasanya teman-teman semua ini kan kita anggap batuan footwall maupun hanging wall-nya ini yang kuning, hitam ini adalah batuan batuan asalnya atau biasa dikenal dengan wall rock maupun country rocks begitu ya. Nah, ini kita anggap batuan asal lah ya. Jadi batuan asal ini cenderung akan membentuk gouge ataupun breksia atau breksia. Nah, teman-teman semua, apa itu gouge dan apa itu breksi? Sebenarnya ini terkait dengan ini yang bisa lihat teman-teman bisa lihat di tengah. Jadi ini terkait dengan ukuran material yang ada di tengah-tengahnya dan juga besaran fragmen dan matriksnya lah kurang lebih seperti itu. Jadi dimana ceritanya singkatnya begini teman-teman, apabila di zona sesar ini kita menemukan batuan dengan fragmen-fragmen yang banyak, maka bisa kita katakan ini ya, fragmen-fragmen yang banyak, maka kita bisa katakan breksi. Fragmennya itu yang bisa dilihat lebih dari 30% mengandung fragmen, itu kita sebut sebagai breksi sesar. Apabila yang tidak memiliki fragmen atau kurang dari 30% fragmennya kita sebut sebagai gouge ya. Ini gouge dan ini breksia. Nah, jadi selain di sedimen dan di vulkanik, breksi juga sebenarnya muncul di sesar. Kalau teman-teman kaji lebih jauh, teman-teman semuanya silakan nanti coba cari tahu bahwasanya terminologi breksi itu sebenarnya hadir untuk menjelaskan produk dari struktur awalnya begitu. Jadi silakan nanti teman-teman kaji ya kalau teman-teman yang tertarik dengan sejarah-sejarah dari peristilahan yang nanti di mana itu terminologi itu dibawa ke ranah sedimen begitu ya. Ya, jadi teman-teman singkat cerita apabila ada gouge, muncul gouge biasanya itu ukurannya atau batuan asalnya relatif halus, itu lunak, lengket dan cenderung terjadi pergerakan yang cepat dan tebal. Itu untuk gouge ya. Sedangkan untuk breksi tentunya kebalikannya. Jadi cenderung dari pergerakan yang kecil. Ya. Pergerakan yang kecil saja yang enggak terlalu besar magnitudenya. Jadi bisa dikatakan ini batuannya relatif kasar dan getas begitu ya. Jadi cenderung menghasilkan breksi yang dikenal dengan breksi sesar begitu. Nah, lalu apa perbedaannya Pak antara breksi sedimen dengan breksi sesar? Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini salah satu breksi sesar. Ya, jadi breksi sesar ini, teman-teman, cirinya adalah fragmen dengan matriksnya itu berasal dari batuan yang sama. Artinya, baik fragmen maupun matriks itu sama. Jadi bisa jadi matriksnya batu gamping, fragmennya batu gamping juga gitu ya.
Jadi yang satu bongkah, yang satu masih kecil, butiran-butiran kecil begitu. Nah, itu ciri khas dari breksi sesar. Yang jelas breksi sesar itu batuannya kan pasti dari samping-sampingnya tuh, nggak akan jauh dari samping-sampingnya. Jadi bisa dikorelasikan dengan batuan yang mendominasi di daerah sekitar sesar tersebut. Seperti apa? Oke. Baik, kita masuk. Nah, ini adalah inti dari sesar tadi, teman-teman ya. Jadi ada fault core, ada damage zone seperti itu kan ya. Jadi ini inti sesar sebenarnya apa namanya? Inti sesar itu hanya sedikit, bisa jadi sedikit, tapi memang dia memiliki persebaran yang besar. Fault core ini merupakan sumber apa namanya? Sumber energi yang terlepaskan ya. Maksudnya jadi kalau kita istilahkan dengan gempa itu mungkin bisa kita sebut sebagai hiposenternya begitu. Hiposenter dari gempa tersebut. Nah, jadi ini merupakan inti dari pergeserannya yang nanti dia menjalar kan ke atas dan ke bawah atau ke samping begitu ya, yang menghasilkan sesar-sesar yang biasa yang kita lihat di lapangan begitu. Tentunya ketika ada dua fault core bisa jadi ada dua sesar. Ada tiga fault core ya mungkin ada tiga sesar ataupun satu sesar di mana dia bergabung. Nah, yang nanti itu akan dijelaskan pada bagian sesar yang saling berinteraksi gitu ya. Oke, baik. Nah, ini salah satu contoh teman-teman semua, contoh dari singkapan batuan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada batuan sampingnya, ini batuan sampingnya, dan di sini nih, ini yang kita sebut sebagai fault core, di mana di sini banyak deformasi, di sini mungkin berkembang kataklastik di situ ya, atau milonitik begitu ya. Dan juga seringkali kita menemukan beksi sesar di sini ataupun gouge begitu. Nah, ini bisa kita katakan bahwasanya inti sesar atau fault core ini mengandung berbagai jenis batuan sesar yang terbentuk melalui deformasi yang intens begitu kan ya. Tidak jarang juga inti dan dindingnya ini sampingnya itu dinding batuan yang berdekatan telah berubah secara diagenesis. Nah, diagenesis itu ada perubahan ya karena cairan yang bersirkulasi di sepanjang inti patahan. Nah, oke, seperti itu ya. Ini untuk intinya, fault core-nya. Lalu untuk damage zone, nah ini teman-teman. Jadi selain inti juga kita persebarannya itu diwakilkan oleh zona hancuran atau kita sebut sebagai damage zone. Nah, untuk damage zone pada sesar, ini berisi berbagai jenis struktur yang berhubungan dengan sesar. Jadi bisa ketemu deformation band, teman-teman bisa ketemu kekar bahkan ya. Teman-teman mungkin bisa menemukan ya kekar baik terisi maupun tidak terisi gitu kan. Nanti juga teman-teman menemukan sesar-sesar minor baik antitetik maupun sintetik begitu. Nah, ini kita contohkan, ini merupakan sebuah damage zone. Ini intinya di sini teman-teman. Nah, damage zone-nya berarti kan dia menyebar ke arah kiri nih. Dan sebenarnya kalau secara fitrahnya atau secara alamiah, semakin jauh dari sesar, maka intensitas dari fractures-nya atau intensitas dari rekahannya itu semakin berkurang, ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita amati dengan sangat baik di batuan kristalin. Nah, teman-teman juga apabila ingin studi struktur di Lampung, tentunya di batuan kristalin kan banyaknya di sini ada granit dan batuan metamorf, teman-teman juga bisa menggunakan ini sebagai apa namanya? Sebagai bahan studi khusus ya untuk tugas akhir begitu. Banyak sekali sekarang yang studi khusus di sini dari berbagai fakultas. Di ITERA pun sekarang juga sudah ada beberapa mahasiswa yang memang melakukan studi terkait dengan analisis intensitas dan densitas dari sebuah rekahan. Oke, baik, kita masukkan ini ya. Nah, teman-teman, jadi sesar itu juga bisa berkembang. Tentunya perkembangan sesar, katakan dulu perkembangan sesar itu akan berbeda ketika terjadi pada batuan yang berpori dan batuan yang tidak berpori. Nah, teman-teman bisa ingat ya, apabila batuan yang berpori itu lebih memiliki sifat atau kecenderungannya poroelastik begitu ya. Jadi dia memiliki sifat elastisitas sampai batas tertentu di mana ketika porositasnya sudah tidak bisa nahan lagi dia akan fail begitu ya. Tapi selama porositasnya itu bisa nahan maka dia akan membentuk lipatan atau membentuk struktur-struktur yang mungkin bisa kita katakan ductile tiles begitu kan ya. Nah, ini perkembangan struktur pada batuan yang tidak berpori, biasanya batuan-batuan kristalin di sini ya. Teman-teman bisa kita lihat bahwasanya kita langsung saja ya ke model. Jadi dia itu ketika diberikan apa namanya? Ketika diberikan stress, ya dia akan berkembang nya itu dengan mode 2 atau mode 3. Artinya dia bisa langsung membentuk strike slip ataupun dia bisa membentuk deep slip baik secara naik maupun secara normal. Nah, nanti semakin bergerak atau semakin
pergerakannya semakin intens, maka dia akan menghasilkan cracking pada sayap-sayapnya yang kita sebut sebagai wing cracks ya. Yang ingat di pertemuan lalu kita menjelaskan tentang pembentukan kekar akibat reaktivasi dari fractures. Nah, itu bisa menyebabkan wing cracks. Nah, wing cracks-nya arahnya seperti ini, tentunya dia tegak lurus terhadap sigma 1 ya dari sini ya. Gampangnya seperti itu. Nah, ini bisa wing cracks yang paling utama. Nah, lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi ini apa namanya? Perkembangannya seperti ini saja gitu. Semakin bergeser aja ya. Ini kan ini begini. Dia awalnya lurus-lurus saja di sini, lihat perhatikan. Nah, dia bergeser terbuka, dia bergeser lagi, semakin bergeser begini ya. Semakin bergeser. Nah, ini perkembangannya secara umum. Nah, ketika kita berbicara bagian yang porus, nah tentunya kita bekerja pada beberapa dimensi. Ada yang kita sebut sebagai kataklasis dan ada yang kita sebut sebagai granular di sini ya. Dimana kalau granular itu kan unconsolidated, sedangkan yang kataklasis itu yang solid. Karena kalau misalkan kataklasis berkembang, dia akan menghasilkan rekahan yang eh, pengurangan apa ya, pengurangan ukuran butir ya. Jadi kecil-kecil ukuran butirnya. Ketika yang granular, dia akan berpindah seperti ini. Granular itu mungkin terjadi pada ini ya, disaggregation band ini ya. Nah, tentunya teman-teman ada penyesuaian ketika kita melihat ada fitur dari porus, batuan yang porus dan batuan yang non porus. Tentunya kalau misalkan kita katakan yang non porus itu yang porus, yang berpori itu akan lebih challenging gitu kan ya, lebih lebih menarik untuk dianalisis gitu. Artinya lebih susah gitu ya. Bisa diamati. Nah, teman-teman semua, nah ini perkembangannya. Jadi tentunya ini berhubungan dengan strain hardening ya. Silakan teman-teman ingat-ingat lagi di materi reologi apa itu strain hardening begitu kan. Nah, tentunya di sini juga ada. Nah, ini berkembang begini teman-teman ya. Jadi suatu batuan, ini batuannya solid, maksudnya belum terdeformasi. Ketika dia mengalami stres, akhirnya dia menghasilkan pergeseran seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini awalnya dia pasti akan penyesuaian dulu. Dia tidak akan langsung slip, tapi dia akan menciptakan rekahan-rekahan yang apa namanya? Rekahan-rekahan yang minor begitu. Rekahan-rekahan yang minor seperti model yang 1 2 3 4 5 ya yang di pertemuan lalu. Saya ceritakan proses pembentukan sebuah sesar begitu di bagian brittle deformation. Nah, ini dia lalu bergeser seperti ini. Ya. Nah, urutan apa namanya? Awalnya kan berarti dari deformation band, akhirnya nanti juga terus berlanjut sampai sesar yang besar. Baik. Nah, ini berkaitan dengan displacement profile. Nah, ini teman-teman semua profil itu bisa dikatakan penampang juga. Jadi, bagaimana sih perpindahan tempatnya? Bagaimana kalau kita lihat perpindahan tempatnya secara section atau secara profil ya, secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, teman-teman semua pastikan teman-teman sudah tahu pergerakannya. Jadi ada sesar yang deep slip itu sesar naik maupun sesar normal, ada sesar yang bergeser, ada dextral maupun sinistral. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar kiri atas itu ada sesar normal, teman-teman semua ya. Nah, sesar normal yang dimana ketika semakin ke kiri dan semakin ke kanan, dia akan semakin kecil pergerakannya. Dan ada satu titik di sini di mana dia tidak lagi meneruskan patahannya. Tapi bisa dikatakan berhenti patahannya. Nah, itu yang kita sebut sebagai tip point. Atau nanti kalau kita gambarkan sebagai garis yaitu tip line ya. Jadi tip line atau tip point itu adalah tip point ya. Kalau saya bilang tip line berarti garis. Kalau tip point berarti point titik begitu ya. Dimana itu tip point atau tip line itu posisi dimana sesar itu menjadi nol. Artinya apa namanya? Ini bisa dikatakan titik atau garis yang memisahkan batuan yang bergeser dan batuan yang tidak bergeser. Jadi bisa dikatakan juga sebagai ujung dari rekahan. Tentunya teman-teman semua sesar pun ada batasnya ya. Kalau misalkan gak ada batasnya, sesar Sumatera bisa nyampe kutub utara dong, sampai kutub selatan begitu kan ya. Tentunya sesar itu punya batasnya karena apa? Karena balik lagi tadi inti dari apa tenaganya mungkin di sini ya, tenaga penggeraknya di tengah. Lalu dia menjalarkan ke ke arah tertentu. Nah, menjalar ke arah kiri dan kanan misalkan ya. Tentunya semakin jauh akan semakin kecil tenaganya dan nanti ada kondisi di mana dia tidak lebih besar tenaganya daripada batuan tersebut sehingga sesarnya pun bisa dikatakan berhenti atau apa namanya?
hilang di situ ya. Itu ditandai oleh tip line atau tip point. Nah, ini ceritanya teman-teman ya. Jadi suatu bidang dia tersesarkan secara normal di sini, lalu di ujung-ujungnya seperti gambar yang ada. Nah, ini bisa kita gambarkan profilnya. Displacement itu perpindahannya teman-teman bisa kita katakan yang di bagian tengah ini memiliki displacement maksimum dan semakin ke tip point itu akan semakin kecil ya. Nah, ini juga sama, ini dari arah map view-nya ya, dari arah kita sebagai burung lah, kita anggap melihat sebagai burung. Kita lihat ini panjangnya, ini tingginya begitu kan ya, di persebarannya. Oke, nah sekarang terkait dengan tadi ada sesarnya itu selalu akan berhenti di titik tertentu, tentunya damage zone itu atau zona hancurannya pun dia akan berhenti juga ya. Tentunya tadi saya sudah katakan juga rekan-rekan bahwasanya semakin jauh dari pusat sesar, dari inti sesar, itu akan semakin kecil intensitas dari rekahan. Artinya damage zone itu semakin sedikit lah nilainya gitu ya, atau zonanya itu semakin samar begitu. Nah, bisa dikatakan bahwasanya proses zone terdiri dari banyak struktur deformasi. Ini kan damage zone ya, secara umum adalah zona di mana terdiri banyak struktur deformasi di sana ya, dan dia berkembang merambat begitu kan. Nah, ini dia. Jadi teman-teman bisa kita katakan di sini untinya dan semakin ke sini dia akan zonanya akan semakin tipis. Nah, nanti ada satu kondisi di mana dia tidak memiliki perpanjangan lagi ya. Ini kita sebut sebagai tip line tadi. Oke, nah lalu kita masuk ke ini teman-teman. Jadi ini kondisi ketika kita memiliki dua jenis sesar yang saling berpotongan. Nah di sini ada Moab Fault, di sini ada Cortez Fault. Bisa jadi ini sesar terbentuk akibat peristiwa tektonik yang sama, ataupun bisa jadi sesar ini berbentuk pada peristiwa tektonik yang berbeda. Tapi mostly biasanya terbentuk akibat peristiwa tektonik yang sama begitu ya, ataupun ini ada orde-orde yang berbeda walaupun sama tektoniknya. Nah teman-teman semua, nah pertemuan dari sesar ini kita sebut titiknya kita sebut sebagai branch point, di mana ini merupakan titik sesar berpotongan atau sesarnya nanti bisa bercabang ke sesar lain gitu kan. Jadi ini Moab Fault dan Cortez Fault bertemu dia ditemukan pada branch point di situ. Nah, nanti dari sini maka sesarnya itu cenderung akan bergabung atau membentuk sesar yang baru. Nah, tentunya teman-teman, yang menarik adalah ketika sesar bertemu dengan sesar lain, maka akan memiliki satu arah sesar baru ataupun akan menerus pada satu pola tertentu. Jadi nggak akan bisa berkembang terus aja gitu. Cortos fault ke sini, Moab fault ke sini. Jadi dia pasti akan apa ya? Akan ada konsolidasi lagi gitu ya, dan juga nanti dia akan memutuskan kita akan bergerak kemana gitu ya. Nah, itulah menariknya dari struktur geologi. Oke, baik, kita lanjutkan dulu teman-teman semua. Nah, ini kita masih masuk ke damage zone. Jadi zona hancuran barangkali terubah selama faulting. Jadi teman-teman sesar yang sudah pernah terjadi daerah yang sudah pernah terjadi sesar lalu tereaktivasi kembali, tentunya zona hancurannya juga akan terubah lagi ya. Akan hancur lagi gitu kan. Jadi apa namanya? Tentunya zona hancuran itu menjadi zona rawan untuk ditinggali ya. Jadi makanya kalau ada di zona-zona eh, gempa bumi pasti akan selalu dipetakan di mana zona hancurannya atau damage zone-nya di mana begitu. Nah, ini bisa diwakili oleh ruptur kalau misalkan dia muncul ke permukaan ya. Jadi nanti dia ada apa namanya? Ruptur itu bisa dikatakan zona yang memiliki banyak cracking ya, banyak retakan-retakan dan ada ground displacement. Jadi ada perpindahan tempat pada dasar bumi gitu ya, pada tanah-tanah yang kita lihat begitu. Nah, ini ada beberapa contoh teman-teman ya. Di sini mungkin apa namanya sesarnya tidak terjadi, tidak muncul ke permukaan, tetapi nanti mungkin di beberapa titik itu akan muncul. Nah, kenapa bisa seperti ini? Mungkin ini adalah dekat dengan core-nya. Dan ini yang kita lihat adalah sudah melewati tip line. Kan dia semakin turun begitu ya. Mungkin bisa dikatakan begini. Gini aja kita. Dia menyebarnya makin ke sini ya makin kecil aja gitu. Mungkin berhenti sampai situ. Nah, itu untuk evolusi dari damage zone. Oke. Baik. Nah, teman-teman ini jenis-jenis dari sesar sendiri teman-teman. Jadi walaupun teman-teman sudah tahu ya ada deep sleep, ada slack sleep, tapi pada kenyataannya itu akan memiliki bentuk-bentuk yang berbeda. Ada yang kita sebut sebagai domino style seperti gambar A ya. Jadi dia itu seperti jatuh-jatuh seperti kartu domino atau batu domino begitu ya. Jatuh-jatuh seperti ini. Jadi dia paketan ataupun nah ini ya domino ya.
ataupun seperti model listrik normal fault. Jadi listrik ini cenderung memiliki cekungan di sini teman-teman semua. Jadi bukan bidang lurus, tapi bidang cekung. Ini yang kita sebut sebagai listrik normal fault ya. Ada lihat cekung, teman-teman lihat listrik. Nah, lalu ada juga yang listrik tapi kayak domino juga tuh. Nah, ini yang kita sebut sebagai imbricated atau imbrikasi listrik normal faulting. Nah, ini terminologi teman-teman tinggal dilihat saja ya gambarnya dan dihafal bentukan seperti ini seperti apa. Nah, lalu ada juga yang D ya, tapi ini sebenarnya jarang terjadi ya. Listrik normal faulting bonding family of banyak sekali ya. Jadi ini bisa dikatakan listrik normal faulting juga ya. Ini biasanya jarang ditemukan teman-teman. Ini kondisi ideal sekali. Jadi biasanya ini dikatakan listrik normal fault with imbrication itu sebenarnya ya. Nah, ini dari David and Reynolds. Oke. Baik, mungkin saya cukupkan dulu untuk penjelasan di video kali ini. Ini merupakan bagian pertama ya rekan-rekan ya. Untuk bagian arsitektur masih berlanjut di video selanjutnya di bagian kedua. Oke, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.